Shalom. Pada hari ini ibadah online GBI Cahaya Mulia 2 hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita yel-yel untuk menyemangati diri kita sendiri. Saya antusias, saya excellent, saya semangat. Haleluya. Amin. Nah, mari kita berdoa saat ini. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia kami bisa kumpul dan mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua sehingga firman yang penuh kuasa yang akan disampaikan jadi berkat untuk kami semua. Kita semua diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Oke, pada hari ini kita akan membahas dengan tema harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan hilang. Diambil dari Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 berkata demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Nah, kita tahu ya, masa depan sungguh ada. Amin. Jadi pengharapan dalam Tuhan selalu ada ya. Tuhan sudah jamin ya. Dan harapanmu tidak akan hilang ya. Harapan kita tidak akan hilang. Tuhan akan memimpin kita ya. Jadi kita akan membahas pada hari ini ya. Dan kesatu, Tuhan beri pengharapan. Tuhan beri pengharapan. Kedua, manusia ikut petunjuknya ya. Kita tahu kita ikut petunjuk Tuhan sehingga firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Selalu ada pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus Kristus melakukan perkara yang luar biasa dahsyat. Amin. Nah, baik, kita lihat ya bahwa pertama yang kita akan pelajari, Tuhan beri pengharapan ya. Jadi kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman. Jadi pertama, mari kita fokus bahwa kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga firman Tuhan, janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Kita yakin dan percaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberkati kita. Kita tinggal beriman kepadanya. Tuhan akan beri pengharapan. Amin. Ya, jadi Tuhan akan beri pengharapan ya. Nah, kita akan lihat mengenai kita lihat Tuhan memberi kita kasih karunia ya. Kita terlebih dahulu Tuhan sudah memberi kita kasih karunia sehingga kita diselamatkan. Amin. Dia rela mati di kayu salib menebus dosa kita ya. Nah, kita lihat kasih karunia ya. Kalau kita lihat kasih karunia, kita sebelumnya kita akan membahas beberapa hal ya. Kalau pertama ya, upah kalau kita kerja itu hak kita akan dapat upah. Yang kedua, hadiah ya. Hadiah kita dapat ya, tetapi itu tidak keharusan ya. Tidak ada keharusan menerima hadiah ya. Kita terima ya, kita ucap syukur. Nah, yang ketiga yang tadi kita membahas, kasih karunia. Ya, ini kasih karunia itu sebenarnya kita tidak layak mendapatkannya, tetapi Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Itu karena kasih anugerah, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Amin. Nah, itu mengenai kasih karunia ya. Jadi Tuhan sudah memberi kita kasih karunia sehingga kita diselamatkan dan pengharapan kita sungguh ada. Amin. Kita dipimpin bimbing oleh Tuhan.
pengharapan masa depan sungguh ada. Amin. Jadi kita lihat ya, kalau kita bicara pengharapan ya kita bisa lihat masa lalu adalah sejarah, masa sekarang realitas dan masa depan adalah pengharapan. Masa depan adalah pengharapan. Ya, yang lalu biar sudah berlalu, kita jangan pikirkan ungkit-ungkit lagi kesedihan, kesusahan, masalah yang kita hadapi, karena itu akan membebani kita untuk maju ke depan. Amin. Nah, jadi kita mau lihat masa depan yang penuh pengharapan, ya, hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Kita akan pelajari, ya. Jadi marilah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Dia tidak mau melihat kita susah, tapi kita akan diberi kebahagiaan, beri sukacita, damai sejahtera, berkat. Tinggal kita taati firman Tuhan, lakukan bagian kita. Amin. Kita ucap syukur, campur tangan Tuhan selalu menyertai kita, membimbing kita dalam kesulitan, masalah, problem, kita akan keluar. Amin. Karena dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Amin. Nah, kita penting sekali harus kita mengucap syukur, ya. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal sehingga pasti kita bisa move on. Nah, kita akan bertindak. Nah, firman Tuhan berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus menguasai kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita, segala tingkah laku, tutur kata kita, pikiran, hati kita, serahkan sepenuhnya. Jangan bimbang, jangan ragu. Amin. Seperti Paulus, dia menyerahkan sepenuhnya untuk Tuhan pakai dengan luar biasa, ya. Jadi menyerahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Nah, kita lihat, ya, firman Tuhan, ya. Jadi bahwa kalau kita selalu memikirkan pengharapan, ya, masa depan, ya, selalu kita akan fokus bahwa masa depan itu sungguh penting yang harus kita kerjakan dengan benar dan baik, dan hasil yang baik, ya. Kita tahu masa depan sungguh ada. Jadi kita selalu, ya, dari kita sebagai orang tua pasti mempersiapkan, ya, mempersiapkan masa depan untuk anak-anak kita, beri pelajaran atau sekolah yang terbaik, ya. Ada dana, ada juga yang dikirim ke luar negeri supaya mencari ilmu yang lebih baik, ya. Dan kita yakin dan percaya di mana persiapan-persiapan itu supaya masa depan ada kepastian, ada kehidupan, segala kebutuhan dicukupkan, bahkan ada sisa 12 bakul, ya. Jadi itulah orang berlomba-lomba, orang tua, bahkan bapak semua berusaha, berjuang, mencari uang supaya masa tua itu hidupnya enak, ya, tidak kekurangan dana, ya. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh manusia. Kita lihat firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Apa yang Tuhan berikan? Rancangan Tuhan berikan kepada kita damai sejahtera. Amin. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tuhan beri kedamaian. Amin. Bukan rancangan kecelakaan, ya. Jadi bukan memberi kecelakaan atau kesengsaraan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan, ya. Jadi Tuhan berkata demikian, ya, bahwa masa depan penuh harapan. Amin. Kita semua aminkan. Amin. Kita
ada harapan, bahkan di kalimatnya penuh pengharapan. Amin. Kalau kita beriman, percaya, Tuhan akan memenuhi janjinya. Pengharapan itu sungguh ada ya. Dan ayat yang lain, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi didikan itu penting ya, dan pengetahuan ya, kata-kata pengetahuan itu penting sekali untuk mendapat masa depan pengharapan itu. Jadi belajarlah melalui firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya, guru-guru sekolah ya, banyak belajar, yaitu akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa ya. Masa depan akan cerah dan hanya dimiliki orang-orang yang takut akan Tuhan ya. Saya ulangi lagi, masa depan cerah ya bagi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan akan bersyukur dalam segala keadaan, segala situasi, tidak terpengaruh dengan omongan orang lain. Amin. Imannya teguh. Amin. Orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki penyerahan diri kepada Tuhan ya, penyerahan diri tanpa rasa takut dan khawatir karena masa depan sudah dijamin oleh Tuhan. Amin. Nah, inilah orang-orang yang luar biasa, orang yang sejati ya, yang taat ya. Firman Tuhan mengatakan lagi bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan diberikan kepadamu. Amin. Akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, ini pegang ayat-ayat firman Tuhan. Amin. Pengharapan pasti ada. Kita ucapkanlah firman Tuhan ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi apa yang engkau inginkan sesuai petunjuk Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, kita akan dapat. Amin. Tidak sulit, tinggal berdoa ya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Makanya hari ini kita sedang mencari kerajaan Allah dengan melalui firman Tuhan. Amin. Nah, mungkin kita tahu di gereja setiap bulan ya, kita mendengar firman Tuhan ya. Tuhan memberkati bagimu ya. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Amin. Nah, ini ayat-ayat firman Tuhan. Mari kita pegang teguh dan kita ucapkan, kita amini, sehingga harapan sungguh ada ya, tidak digenapi kalau kita beriman percaya ya sepenuhnya ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama taruhlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita selaraskan dengan pikiran Kristus melalui firman Tuhan pasti. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia ya, dimana kita harus mencontohi Tuhan Yesus Kristus merendah hati ya, tidak sombong ya, dan dia mengambil rupa seperti manusia ya. Nah, baik, maka masa depan sudah kita pasti di depan ya, kita akan capai sukses dan berhasil ya, rancangan Tuhan yang baik. Jadi kita penting selalu ingat, pikir, berseru kepada Tuhan ya. Kebenaran pasti ada ya di depan mata kita. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna ya. Jadi fokus pada firman Tuhan, apa yang baru saja dibaca ya, kita renungkan, kita lakukan ya. Kita jangan serupa dengan
dunia. Jadi waktu kita hidup kudus benar di hadapan Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Membimbing, memimpin kita sehingga kita dapat yang terbaik di antara terbaik. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita akan lurus, pengharapan kita pasti ada. Ya, jadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Ya, jadi andalkanlah Tuhan. Ya, kita percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan membuka jalan bagi kita. Ya, jalannya akan dipimpin langkah demi langkah. Ya, karena Tuhan tahu langkah jalan yang harus kita lakukan. Kita jangan membantah, jangan melawan, jangan berbuat dosa. Ya, jadi kita akan dipimpin kehidupan kita, ya, rancangan yang baik untuk kita yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Jadi kita yakin dan percaya itu ya dan amin. Ya, jadi kita lihat bahwa kita harus periksalah motivasi kita, apakah dilakukan berdasar kasih. Amin. Ya, mengikuti yang kita yang kedua. Sekarang kita mau masuk, ya, manusia ikut petunjuknya. Ya, kedua kita akan masuk pada manusia ikut petunjuknya, ialah periksalah motivasi kita, apakah kita sungguh-sungguh ikuti firman Tuhan mengenai kasih. Amin. Itu kalau kita sudah ikut petunjuknya, ikuti kasih, ya. Kedua, serahkanlah keinginan kita kepada Allah, biarlah Dia mengarahkan masa depan kita. Yang ketiga, belajarlah memperhatikan kebutuhan orang lain sekitar kita. Jangan hanya sibuk dengan ambisi masa depan kita. Amin. Karena Tuhan itu penuh kasih. Amin. Nah, kita yakin dan percaya kita akan masuk ke surga bersama Tuhan Yesus memerintah. Amin. Ya, pengharapan selalu ada. Ingat itu, ya, saya ulang-ulang. Pengharapan itu sungguh ada, ya. Jadi kita pasti janji Tuhan, ya. Kita beriman, pengharapan kita kepada Tuhan, kita pasti masuk surga. Ya, karena Tuhan sudah memilih kita, karena kasih anugerah dari Tuhan. Kita diselamatkan, ya. Kita diberi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan, itu pengharapan kita, itu janji Tuhan. Ya, kita tidak gemetar, kita tidak takut. Pengharapan itu hati-hati juga udah baca di Amsal, pengetahuan, pengenalan, maka makin tinggi iman kita, makin besar pengharapan kita. Amin. Kita rajinlah berbaca firman Tuhan siang dan malam. Amin. Kita akan menemukan apa tujuan hidup kita, apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak binasa, kita diselamatkan. Amin. Ya, berharap kepada Tuhan, yang mana Tuhan panjang sabar, kita pun harus panjang sabar sehingga pengharapan itu sungguh nyata. Amin. Dalam kehidupan kita, kita jangan suka marah, jangan suka emosi, ya, karena Tuhan menghendaki kita selamat, kita diberkati, kita perlu sabar. Jauhkanlah emosi amarah itu, ya. Nah, seterusnya kita lihat berharap kepada Tuhan sepenuhnya, jangan kecewa kepada Tuhan, ya. Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan, ya, atau bersandar kepada teman, karena pengharapan hanya pada Tuhan aja. Amin. Ya, kita selanjutnya kita harus berani, ya, menyalipkan daging, ya, kedagingan kita, keduniawian kita, ya, dosa kita, kesalahan-kesalahan
kita harus disalibkan. Artinya janganlah berbuat lagi kejahatan, hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jauhkan itu semua ya. Orang yang jahat, pergaulan yang tidak baik, ya itu kedagingan ya. Yang rakus itu semua kedagingan, egois ya, itu semua kedagingan ya. Nah, kita harus yang tadi ya, kedagingan, yang keinginan, menyalibkan keinginan kita yang negatif, yang tidak baik, jauhkanlah itu semua. Amin. Kita harus taat ya, harus ada penyangkalan diri, harus ada kalimat tidak untuk hal yang buruk, yang tidak baik. Ya, kita tahu ya di mana orang yang keluar ya dari Mesir ya, Musa memimpin mereka 40 tahun ya. Kenapa begitu sampai harus 40 tahun berputar-putar? Karena mereka keras kepala ya, tegar tengkuk. Nah, kita jangan lakukan itu ya. Jadi kita berharap ya, seperti orang keluar dari Mesir mendapat tanah Kanaan, tanah yang baik, tanah yang subur, makmur, sentosa ya. Tetapi penghalangnya adalah tengkak, keras kepala ya, kepala batu ya, tegar tengkuk ya. Itulah yang menghalang mereka untuk dapat segera sampai ke tujuan ya. Pengharapan kita, mari kita ingat bahwa kita jangan keras kepala ya, jadi lemah lembut, penuh kasih, lakukan firman Tuhan. Kita diperbaharui ya, kita sudah lahir baru. Nah, jadi kita menyalibkan daging ya. Tuhan menyatakan kuasanya. Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan menyertai kita. Amin. Segala sesuatu waktu Tuhan yang terbaik untuk kita ya, kita tunggu waktunya, dan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita ya. Marilah kita jangan terus melihat masa lalu, mengomel, mengeluh ya, sehingga trauma masa lalu tidak moving forward ya, maju ke depan, tidak melangkah ke depan, di mana Tuhan menghendaki kita yang lalu biar berlalu ya, kita maju, melangkahlah ya. Kita selalu ada pengharapan ya di depan ya. Tuhan memimpin kita, pasti kita keluar sebagai pemenang. Kita pasti dahsyat, pasti kita luar biasa dalam pimpinan Tuhan ya, sehingga kita tidak lagi ada ketakutan, tidak ada kecewa, tidak ada kegelisahan. Kita berdiri teguh. Amin. Kita pasti ada sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Kita pasti mendapatkan hal itu karena janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita penting untuk membereskan kejiwaan kita ya. Kejiwaan kita ya, terdiri dari jiwa kita, ada roh, ada kemauan, kehendak, keinginan kita ya, di mana ada perasaan kita. Mari kita bereskan jiwa kita supaya pengharapan itu sungguh ada. Amin. Tidak terhalang karena jiwa kita tidak teguh. Amin. Bereskan jiwa kita dengan berdoa. Tuhan, kuduskan pikiran hati jiwa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, sehingga waktu jiwa kita sudah kudus, benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita ya. Jadi marilah kita memandang masa depan sungguh ada ya. Itu kita yakin dan percaya Tuhan menolong kita selalu tepat pada waktunya ya. Jadi kita selalu sesuai dengan firman Tuhan,
menatap masa depan, kita akan mendapat janji Tuhan ya. Jadi di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 katakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah, kita lihat di sini bahwa kita jangan memperhalakan uang. Jadi harus utamakan Tuhan. Amin. Karena kalau kita menjauh dari iman kita, Tuhan katakan menyimpang dari iman, ya kita akan menyiksa diri dan berbagai duka yang akan mendatangi kita ya. Marilah kita tidak memperhalakan uang itu penting ya, segala sesuatu perlu pakai uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Amin. Nah, jadi kita tahu sekarang ada COVID-19 ya. Kita harus menjaga diri sendiri dengan benar dan baik ya. Bukan hanya uang saja, tetapi kita harus memawas diri ya, ikut aturan pemerintah ya, kita taat, kita pasti doa, minta pengurapan, kita pasti diselamatkan. Amin. Jadi kitalah harus percaya ya pimpinan Tuhan. Jadi janganlah tamak ya. Jadi kita lakukan bagian kita. Amin. Jadi kita jangan menyepelekan Tuhan, rencana Tuhan, masa depan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, rancangan damai sejahtera, sukacita, berkat anugerah dari Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, kita lihat yang ini firman Tuhan, Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian Syairah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi garis bawahi ya, berkat itu akan diberikan kepada kita bila kita dicintai oleh Tuhan. Amin. Jadi waktu tidur pun ya, jadi artinya kita tidur dengan tenang, tentram, percaya kepada Tuhan, berkat berkelimpahan memberi datang kepada kita. Amin. Jadi masa depan harus optimis. Saya percaya kita berdiri di ambang sebuah era pertumbuhan, kemakmuran, dan kelimpahan akan menyertai kita. Amin. Nah, jadi kita lihat Yusuf, bahwa Yusuf melewati panjang, tapi masalah demi masalah, tapi keluar sebagai pemenang. Kita yakin dan percaya kita pun keluar sebagai pemenang. Hidup lebih baik, hidup lebih bahagia. Marilah kita mulai start ya, kita belajarlah berpuasa ya, memohon kepada Tuhan. Berpuasa ada yang memohon kepada Tuhan dengan rendah hati, minta pertolongan Tuhan ya. Jadi kita yakin dan percaya permohonan kita apabila tulus, benar, Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Amin. Dan puasa kita, jadi sekarang ini doa dan puasa biasa dijadiin satu ya. Baik, kita sudah belajar firman Tuhan pada hari ini dengan tema harapan tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang ya. Yang dibahas Tuhan beri pengharapan. Kedua, manusia ikut ya petunjuk dari Tuhan. Terima kasih ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas firman yang sudah diterima. Kami
mau pisah, Tuhan memberkati kami, usaha kami, pernikahan kami, anak kami, sekolah anak kami, pelayanan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai merata, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus sempurnakan doa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.